Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT kita yang berjudul International Trade. Next. Lalu di sini ada anggotanya. Perkenalkan, saya sendiri Jelita Lutfatul Muktada. Perkenalkan, nama saya Farel Fauzanu, Firsa Rafa Rabbani. Saya Jonathan Wendro Putranto. Lalu di sini yang pertama ada pengantar perdagangan internasional. Industri tekstil di Amerika Serikat dulu diproduksi sendiri, tetapi sekarang banyak diimpor karena biaya produksi di luar negeri lebih murah. Perubahan ini lalu menimbulkan pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana perdagangan internasional memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, siapa yang untung dan siapa yang rugi. Dan yang terakhir, bagaimana keuntungan tersebut dibandingkan dengan kerugiannya. Prinsip keunggulan komparatif ini menjelaskan bahwa negara bisa mendapatkan manfaat dengan fokus pada apa yang paling efisien. Tetapi kita masih perlu memahami bagaimana keuntungan dan kerugian dari perdagangan dibagi di pasar internasional. Lalu selanjutnya ada keseimbangan tanpa perdagangan. Isolan awalnya menutup diri dari perdagangan internasional. Karena tidak ada perdagangan, maka harga tekstil sepenuhnya ditentukan oleh kondisi pasar domestik. Lalu surplus konsumen dan produsen menunjukkan manfaat pasar tanpa perdagangan. Lalu kemudian terjadi perubahan kebijakan, yaitu Isolan memilih presiden baru yang ingin meninjau ulang kebijakan perdagangan. Dan presiden meminta tim ekonom menjawab 3 hal. Yang pertama, dampak impor-ekspor terhadap harga dan jumlah tekstil. Yang kedua, siapa yang akan untung dan siapa yang akan rugi dari perdagangan bebas. Yang ketiga, perlukah tarif impor diterapkan. Lalu di sini ada gambar yang menunjukkan surplus konsumen dan surplus produsen dalam kondisi keseimbangan tanpa perdagangan internasional untuk pasar tekstil di Isolan. Lalu ada harga dunia dan keunggulan komparatif. Untuk tahu apakah Isolan mengimpor atau mengekspor, ekonom membandingkan harga domestik dengan harga dunia. Jika harga dunia lebih besar daripada harga domestik, maka Isolan ekspor tekstil. Kebalikannya, jika harga dunia lebih kecil daripada harga domestik, maka Isolan impor tekstil. Perbandingan ini menunjukkan keunggulan komparatif. Harga domestik rendah, maka Isolan lebih efisien dan punya keunggulan. Jika harga domestik tinggi, maka negara lain yang lebih efisien. Perdagangan menguntungkan karena negara bisa spesialisasi pada produk yang paling efisien. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas keuntungan dan kerugian negara pengekspor. Pertama, kita bahas dulu bagaimana dampak perdagangan internasional terhadap negara pengekspor. Pertama, mekanisme harga dan jumlah. Ketika suatu negara membuka perdagangan dan harga dunia lebih tinggi dibanding harga domestik, maka harga dalam negeri ikut naik ke tingkat harga dunia. Akibatnya, yang pertama, produsen domestik untung karena mereka bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Yang kedua, produksi dalam negeri meningkat. Yang ketiga, konsumsi domestik menurun karena harga jadi mahal bagi konsumen. Yang terakhir, selisih antara produksi dan konsumsi inilah yang berubah menjadi ekspor. Kemudian keseimbangan pasar. Karena permintaan dari pasar dunia sangat besar dan elastis sempurna, produsen domestik bisa mengekspor berapapun jumlah tanpa mempengaruhi harga dunia. Dampaknya, produsen diuntungkan dengan harga jual lebih tinggi. Kemudian konsumen dirugikan karena harga beli naik. Untuk perubahan surplus, sebelum perdagangan, surplus konsumen sama dengan area A ditambah area B. Kemudian surplus produsen sama dengan C. Untuk total surplusnya, area A ditambah B ditambah C. Setelah perdagangan, surplus konsumen turun menjadi area A. Surplus produsen naik menjadi area B ditambah C ditambah D. Kemudian total surplusnya yaitu area A ditambah B ditambah C ditambah D. Artinya perdagangan memberikan keuntungan bersih area sebesar area D bagi perekonomian negara pengekspor walaupun konsumen rugi. Untuk selanjutnya masih di keuntungan dan kerugian negara keuntungan dan kerugian negara pengimpor.
kita masuk ke negara penghasil, yaitu kondisi ketika harga dunia lebih rendah daripada harga domestik. Yang pertama, dampaknya konsumsi domestik meningkat karena harga lebih murah. Yang kedua, produksi dalam negeri menurun karena produsen tidak bisa bersaing dengan harga impor. Yang ketiga, kekurangan produksi ini ditutupi dengan impor. Untuk dampak kesejahteraannya, yang pertama, konsumen diuntungkan karena harga lebih murah. Surplus konsumen bertambah sebesar area B ditambah D. Yang kedua, produsen dirugikan karena harga jual turun, yaitu surplus produsen berkurang sebesar area B. Kemudian yang terakhir, secara nasional kesejahteraan meningkat sebesar area D, yang merupakan keuntungan bersih dari perdagangan. Untuk kesimpulannya, jadi untuk negara pengimpor konsumen menang dan produsen kalah. Tapi secara nasional perdagangan tetap menguntungkan karena ada surplus bersih sebesar area D. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak tarif. Secara umum, ketika tarif diterapkan, harga barang impor akan naik sehingga harga domestik ikut meningkat. Kondisi ini membuat produsen dalam negeri meningkatkan produksi, sementara konsumen mengurangi konsumsi karena harga lebih mahal. Akibatnya jumlah impor menurun. Untuk penjelasan pada tabel kesejahteraan tersebut, yaitu tabel pada saat ini menunjukkan perbandingan kesejahteraan ekonomi sebelum dan sesudah tarif. Untuk sebelum tarif, surplus konsumen terdiri dari area A plus B plus C plus D plus E plus F. Surplus produsen yang lagi. Lalu pemerintah juga belum memperoleh pendapatan dari tarif tersebut. Dan yang terakhir, total kesejahteraan adalah gabungan seluruh area tersebut. Lalu yang kedua ada sesudah tarif, yaitu pertama ada surplus konsumen menurun menjadi A plus B, artinya konsumen mengalami kerugian karena harga lebih tinggi. Lalu yang kedua, surplus produsen meningkat menjadi C dan plus D karena produsen diuntungkan oleh harga yang lebih mahal. Pemerintah memperoleh pendapatan tarif sebesar E. Untuk perubahan kesejahteraan, konsumen kehilangan C plus D plus E plus F, lalu produsen mendapatkan tambahan C dan pemerintah mendapatkan E. Area D plus F merupakan deficit loss, yaitu kerugian ekonomi murni akibat tarif. Kesimpulannya, meskipun produsen dan pemerintah diuntungkan, kerugian konsumen lebih besar sehingga kesejahteraan total masyarakat menurun. Next, slide 2. Lalu ada manfaat jangka panjang perdagangan bebas. Pada slide ini menjelaskan bahwa perdagangan bebas memberi manfaat ekonomi dalam jangka panjang, yaitu pilihan barang dan jasa menjadi lebih beragam, lebih murah karena adanya persaingan global. Produsen terdorong untuk meningkatkan efisiensi sehingga biaya produksi menurun dan sumber daya digunakan secara optimal. Selain itu, perdagangan bebas memperluas pasar, mendorong inovasi dan penyebaran teknologi, serta memperkuat hubungan ekonomi antar negara. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Next. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Pada slide kesimpulan ini ditegaskan bahwa perdagangan internasional meningkatkan kesejahteraan global melalui spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif dan spesialisasi produksi menjadi efisien dan harga lebih terjangkau bagi konsumen. Walau ada sektor tertentu terdampak negatif, manfaat total perdagangan bebas lebih besar dibandingkan kebijakan proteksionisme seperti tarif. Oleh karena itu, kebijakan terbaik adalah tetap mendukung perdagangan bebas sambil membantu pihak-pihak yang dirugikan agar mampu beradaptasi. Sekian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.